Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala qala qadillah rahimani wa rahmatullah. Bersyukur kepada Allah Taala yang memberikan kesempatan bagi penjelasan ini. Allah Taala kita akan sama-sama mengikuti kajian tematik bersama guru kita Ustaz Sofyan Khalidul Raid Allah Taala, di mana kajian ini diselenggarakan oleh pihak kampus Markas Ilmu Syariah dan Bahasa Arab Tangerang Islam bekerjasama dengan PKM Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kajian ini juga adalah untuk perkuliahan umum bagi mahasiswa kami, mahasiswa Misbah untuk lintas angkatan dan juga lintas prodi, baik yang ada di prodi I'dadawi Syariah maupun PAI, di mana kami menegaskan kepada segenap mahasiswa untuk hadir dan juga bagi yang berhalangan hadir untuk bisa menyimak melalui aplikasi Zoom sudah kami rekam untuk menyimak dari rumah mereka masing-masing, karena mahasiswa kami ada banyak di luar pulau, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada yang di Papua. Dan kajian ini juga sebagai kajian umum terbuka untuk kaum muslimin, karena itu kami menyebarkan informasi ini kepada segenap kaum muslimin, di mana ini menjadi bagian tambahan ilmu untuk kita. Semoga apa yang kita dapatkan di kajian pagi menjelang siang ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, senantiasa menambah kita semangat dalam menuntut ilmu. Kajian pada kesempatan kali ini insyaallah bertemakan yaitu nasihat para mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada segenap panitia yang telah membantu terselenggaranya kegiatan kajian pada pagi menjelang siang ini. Mengucapkan juga jazakumullah khairan kepada segenap hadirin yang sudah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Sambil sama-sama kita menunggu kedatangan kita, beliau tadi menyampaikan sudah dekat, insyaallah taala beberapa saat lagi akan tiba di lokasi dan bersama kita memberikan ilmunya. Mari sama-sama kita luruskan niat bahwasanya hadirnya kita adalah dalam rangka ini meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin menambah ilmu untuk menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan bisa kita amalkan, bisa kita bagikan lagi, ilmu yang mendatangkan ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dirinya jalan menuju
menutupi juga adalah bagian dari usaha kita untuk meraih kebaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya mendapatkan kebaikan, Allah jadikan dia paham dalam perkara agama. Tidaklah kita bisa memahami agama ini kecuali kita dan kita selalu kami sedikit mengenalkan bahwasanya kampus Misbah, Markas Ilmu Syariah dan Bahasa Arab adalah kampus berbasis online, di mana kampus ini menjadi fasilitas untuk kaum muslimin, menjadi tempat belajar bagi yang ingin memperdalam ilmu bahasa Arab, bisa bergabung di program I'dad Nabawi selama 2 tahun. Bagi yang sudah memiliki kemampuan bahasa Arab dan ingin memperdalam ilmu syar'i dengan kurikulum dari Jami'ah Muhammad Al-Imam Muhammad Mansur Riyadh Saudi Arabia dengan bahasa pengantar bahasa Arab, dengan kitab-kitab Arab, dengan pengajar dari alumni-alumni Libya, alumni Madinah dan yang lainnya, itu bisa bergabung di Fakultas Syariah. Dan bagi yang ingin mendapatkan pendidikan Islam, ilmu-ilmu Islam dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, dengan mendapatkan ijazah resmi terdaftar di Benedikti, bergelar SPD, maka bisa bergabung di program S1PAI. Dan kami sama-sama berharap, ya, mudah-mudahan kajian ini bisa kita adakan secara rutin. Ya, insyaallah ta'ala dari pihak kampus akan mengadakan setiap 6 bulan sekali. Insyaallah ta'ala pembina kita, beliau Al-Ustaz Sofyan Khalifur Baik, Allah ta'ala akan senantiasa bersedia untuk memberikan bimbingan kepada segenap mahasiswa dan juga bagi kaum muslimin. Demikian jawaban dari Allah Ta'ala untuk mukadimah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berikan kemudahan dalam kita menuntut ilmu kesempatan siang hari ini, dan nantinya bisa menjadi ilmu yang al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas sekalian, kurang lebihnya mohon maaf atas terselenggaranya acara ini. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap panitia. Insyaallah taala kita sambil menunggu usaha kita, saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan akhi.
Afan mungkin bisa di mute semua aja mungkin, admin. Ini komen-komennya dinantikan komen. Boleh ya. Nah, kalau mereka mic-nya udah di tadi udah semua. Tiga 36 ya. Jelas ya soal itu. Jelas. Nggak ada ini lagi ya.
Alhamdulillah. وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي بالله والمسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya berilmu agama adalah ibadah yang sangat agung. Sebagaimana telah kita pahami bersama di dalam banyak dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maksud ayat ini kata para ulama, di antara manusia Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman. Dan di antara orang-orang yang beriman itu Allah angkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang berilmu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa qul rabbi zidni ilman. Dan ucapkanlah doa permohonan kepada Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa meminta suatu tambahan. Tidak tambahan harta, tidak tambahan istri, tidak tambahan anak, tidak tambahan kekuasaan, jabatan, tidak. Hanya satu yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahannya, yaitu ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan di dunia ini kuncinya adalah ilmu. Kita tidak akan bisa menggapai kebaikan apapun tanpa ilmu. Sedikit ilmu yang kita pelajari, sedikit pula kebaikan kita. Bertambah ilmu yang kita pelajari, maka akan bertambah kebaikan kita. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan
yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Sampai kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa mafhumul hadits anna man lam yatafaqqah fid-din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurima al-khair. Mafhum hadis ini. Itu bahannya kan apa, Mas? Bahan kain. Bunyi dia. Mafhum hadis ini, barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fiddin, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, sama sekali dia nggak belajar, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Inilah kunci kebaikan yang Allah tetapkan di muka bumi ini. Begitu pula dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh mempelajari agama, jalan masuk surga. Teman sekalian, ini zoomnya, artinya enggak satu ini. Ya kunci pintu luarnya deh. Yang dicoba perhatikan hadis ini, kata Nabi SAW, barang siapa menempuh suatu jalan, ini berlaku umum, jalan apapun, bisa dengan membaca kitab, bisa dengan menghadiri majelis ilmu, dan di zaman kita Allah beri kemudahan. Bahkan kita pun tak harus datang ke majelis ilmu, kita sudah bisa dapat rekamannya. Live bahkan. Cuma sayangnya, ikut kajian di Zoom live, tapi nggak perhatikan. Contoh itu tadi. Mengganggu kita lagi. Allah sudah berikan kemudahan itu. Kita menuntut ilmu di zaman sekarang. Tapi tetap jemaah sekalian, orang yang datang hadir di majelis ilmu, pahalanya jauh lebih besar daripada lewat Zoom atau lewat YouTube atau lewat medsos. Dan dia juga pasti lebih serius menuntut ilmu. Mungkin yang di rumah sambil baring-baring, tapi memperhatikan itu masih penting. Kalau dia cuma ngobrolnya keluar ke kita lagi. Ini tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu. Menghadiri majelis ilmu, khususnya lagi di rumah Allah, pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum
illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka baca kitab Allah dan saling mengajarkannya, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Tapi jangan sampai saking tenangnya ketiduran. Ini bisa menghilangkan pahala. Dan kita, kalau ada saudara kita ketiduran, jangan dibiarkan, dibangunkan. Apalagi yang ngobrol. Kalau saudara kita ngajak ngobrol di majelis ilmu, jangan dilayani. Suruh dia diam. Karena jangan sampai kita ke majelis ilmu, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ini luar biasa keutamaannya. Kata Nabi SAW, Allah akan anugerahkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah curahkan untuk mereka kasih sayangnya, menunjukkan besarnya pahala menghadiri majelis ilmu. Wa haffatuhumul malaikah, dan para malaikat meliputi mereka. Buat apa malaikat meliputi mereka? Untuk duduk bersama mereka, bahkan menghamparkan sayap-sayapnya untuk mereka, dan memohonkan ampun untuk mereka. Tapi perhatikan, malaikat memohonkan ampun untuk orang yang datang ke majelis ilmu, belajar, bukan tidur, bukan main HP, bukan ngobrol, tapi yang belajar. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah pun menyebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi, yaitu Allah membanggakan mereka. Ini luar biasa. Pahala yang melimpah yang akan kita dapatkan di majelis ilmu. Dan ketahuilah jemaah sekalian, setiap ilmu yang kita pelajari baru menjadi suatu keyakinan dalam hati kita, itu sudah termasuk amalan. Kita pelajari misalkan sholat 5 waktu itu wajib. Maka muncul di hati kita keyakinan sholat 5 waktu itu wajib. Selama keyakinan ini ada di hati kita, sepanjang itu kita mendapatkan pahala amalan. Amalan apa? Keyakinan yang benar. Kita belum sholat atau sudah sholat, keyakinan sholat itu wajib sudah merupakan ibadah. Dan sebaliknya, orang yang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu termasuk pembatal keimanan. Dia bukan muslim lagi. Makanya para ulama dulu mengatakan al-ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah sholat yang tersembunyi dan ibadah hati. Jadi jemaah sekalian, setiap yang kita pelajari dan menjadi keyakinan hati kita, seakan-akan hati kita terus-menerus sedang sholat. Bayangkan pahalanya ilmu. Jadi dalam 24 jam jemaah sekalian, antum hidup dalam keyakinan sesuai ilmu yang dipelajari, maka selama itulah malaikat mencatat kita sedang ibadah. Dan ini
Ini baru satu bentuk ibadah, belum ibadah-ibadah yang lain. Itulah sebabnya makin banyak ilmu yang kita pelajari, pahala kita semakin besar. Dan pahalanya terus mengalir. Terus dicatat. Karena berada dalam keyakinan hati kita. Zakat mal itu kan setahun sekali. Tapi meyakini zakat mal itu wajib, itu adalah pahala seumur hidup. Pahala seumur hidup. Jadi dalam satu tahun kita ada keyakinan zakat mal itu wajib. Sepanjang itulah kita sedang ibadah. Belum lagi rinciannya. Rincian tata cara sholat, rincian tata cara zakat. Maka itu bukan sekedar amalan anggota tubuh. Tapi keyakinan hati kita, sholat itu harus dikerjakan seperti ini. Sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sepanjang di hati kita ada keyakinan itu, maka kita dicap sedang melakukan ibadah. Dan yang paling besar tentunya, keyakinan-keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kalau kita belajar tauhid jamaah sekalian, itu nggak kelihatan. Tidak seperti kita belajar sholat. Cara sholat kita kelihatan menjadi berubah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tapi tauhid nggak kelihatan kan? Keyakinan di hati kita. Tapi itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat. Dibandingkan yang bisa dilihat dan didengarkan oleh orang lain. Pahala mentauhidkan Allah di dalam hati kita, itu yang paling besar. Jadi bayangkan, kalau kita mentauhidkan Allah dengan benar, karena kita sudah mendalami ilmunya, sepanjang keyakinan itu ada di hati kita, sepanjang itulah kita ditulis sedang beribadah. Inilah pentingnya ilmu. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Begitu pula Nabi SAW mengabarkan, menuntut ilmu merupakan jalan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Tetapi jemaah sekalian, banyak orang kemudian gagal dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak mengikuti adab-adab sebagai penuntut ilmu. Makanya para ulama seringkali mengingatkan pentingnya adab penuntut ilmu agar kita sukses dalam menuntut ilmu. Banyak buku-buku ditulis oleh para ulama khusus berbicara tentang adab menuntut ilmu. Salah satu buku terbaik yang sangat saya sarankan untuk dibaca adalah Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan seorang penuntut ilmu, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan syarahnya, Syarah Hilyat Thalibil Ilmi, ditulis oleh Syekhul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini di antara buku terbaik
yang menjelaskan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan di kesempatan ini jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan 5 saja. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah al-ikhlas. Kita menuntut ilmu dengan niat ikhlas. Hanya karena Allah semata-mata. Karena ilmu itu ibadah. Dan ibadah tanpa keikhlasan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menuntut ilmu tanpa keikhlasan, dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Bukan dapat pahala, malah mendapatkan dosa dan amalannya tertolak. Rasulullah SAW mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mensejajarkan dirinya dengan para ulama agar dianggap orang alim, dianggap ustadz besar, atau untuk mendebat orang-orang bodoh agar kelihatan dia yang pintar, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Kalau bahasa sekarang, supaya viral, supaya jadi ustaz terkenal, maka adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Bukannya dapat pahala, karena menuntut ilmu itu adalah amalan yang sangat besar pahalanya, malah dimasukkan ke neraka. Jadi hati-hati jemaah sekalian, perbaiki selalu niat kita. Mungkin awalnya ada orang yang ikhlas menuntut ilmu, tapi bisa jadi di pertengahan dia menuntut ilmu, niatnya menjadi rusak. Maka perbaiki niat kita. Walaupun awalnya kita menuntut ilmu, niat kita salah, tapi belum terlambat untuk memperbaiki. Luruskan niat kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa yusiba bihi 'ardan min ad-dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengan itu wajah Allah, maksudnya ikhlas. Kenapa jemaah sekalian? Ikhlas itu diungkapkan dengan mengharapkan atau mencari wajah Allah. Karena ikhlas itu hakikatnya ingin masuk surga, ingin dibalas oleh Allah dengan surga. Dan nikmat tertinggi penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tidak mengimani Allah punya wajah,
dia takwilkan dengan berbagai macam penakwilan, maka dia terancam tidak bisa melihat wajah Allah. Maka hati-hati. Jadi makna hadis ini dia ikhlas. Tapi bukan menafikan Allah punya wajah, tidak. Justru hakikat ikhlas mengharap hanya kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan nikmat tertinggi penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan sedikit nikmat dunia. Itu yang menjadi niatnya. Maka dia tidak akan mencium harumnya surga di hari kiamat. Ini ancaman yang sangat keras. Dan jemaah sekalian, agar sempurna niat kita dalam menuntut ilmu dan pahalanya lebih besar, maka hadirkan banyak niat yang benar. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Hilyat Thalibil Ilmi menjelaskan minimalnya kita hadirkan 4 niat. Yang pertama, kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita menuntut ilmu. Maka niatkan itu. Yang kedua, niatkan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, kalau nggak ada orang yang belajar, agama Allah ini akan hilang. Kalau nggak ada orang yang mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya, agama ini akan hilang. Maka niatkan itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama adalah hurrasul ard, para penjaga bumi. Sebagaimana malaikat adalah hurrasus sama, para penjaga langit. Karena dengan ilmu inilah manusia menjadi baik dan terhindar dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Ketika ilmu ditinggalkan, maksiat pun merajalela, kesesatan tersebar, maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang menjaga bumi ini dari kehancuran. Karena mereka menjaga agama. Ini yang kedua, niatkan itu. Yang ketiga, niatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hendak menyelewengkannya atau menghilangkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu." Yang akan memikul ilmu ini di setiap generasi adalah orang-orang terbaiknya. Ini luar biasa jemaah sekalian. Orang-orang terbaik di setiap generasi adalah para ulama dan penuntut ilmu. Apa tugas mereka? Ada 3. Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka nafikan dari agama ini penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin. Dan mereka membantah orang-orang yang mau menghilangkan ajaran-ajaran agama. Wa ta'wilal jahilin. Yang ketiga, mereka meluruskan penakwilan orang-orang jahil. Hadis ini sahih diriwayatkan Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udri radhiyallahu anhu. Jadi sejak kita menuntut ilmu, kita sudah harus niatkan
kita akan menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki. Dan ini adalah sebesar-besarnya jihad. Lebih tinggi daripada jihad di medan tempur. Ini jihadnya para nabi dan rasul. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah menghadapi mereka dengannya, yaitu dengan Al-Quran, dengan ilmu. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ini jihadnya para nabi dan rasul dan para ulama. Dan orang yang turun ke medan tempur tidak akan bisa betul-betul berjihad kecuali merujuk kepada para ulama. Jihad tanpa ilmu hanya akan membawa kerusakan dan malapetaka seperti yang dilakukan oleh para teroris. Nggak ada manfaat apapun bagi Islam yang mereka lakukan. Hanya menambah kemudaratan. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, niatkan untuk mengamalkan agama Allah dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini yang keempat. Agar kita menjadi orang-orang yang selalu meneladani Rasulullah SAW, maka kita harus belajar. Niatkan dalam hati kita. Jadi semakin banyak niat yang baik, maka pahala kita akan semakin besar. Jadi subhanallah, baru niat saja sudah dapat pahala yang melimpah. Ini yang pertama jemaah sekalian, yang ingin saya ingatkan, agar hendaklah kita senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu, begitu pula dalam mengamalkannya dan mengajarkannya kembali. Dan ikhlas ini jemaah sekalian mudah diucapkan, tapi prakteknya tidak mudah. Kita harus selalu mengontrol hati kita dan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah membantu kita untuk selalu ikhlas. Dan ketahuilah jemaah sekalian, pentingnya keikhlasan ini, di samping ikhlas itu syarat diterimanya ibadah kita, begitu pula dengan ikhlas kita mendapatkan pahala yang melimpah. Makin banyak niat baik, makin banyak pula pahala kita. Maka ketahuilah, ikhlas itu juga merupakan faktor terbesar Allah menolong seorang hamba. Hamba-hamba yang ditolong oleh Allah adalah hamba-hamba yang ikhlas. Makanya Imam Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, bab ikhlas, beliau sebutkan hadis yang terakhir, kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Mereka mau berteduh masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar jatuh dan menutup pintu gua. Ini luar biasa. Di zaman itu nggak mungkin mereka bisa keluar kecuali datang puluhan orang untuk menghancurkan batu itu dengan alat-alat. Bagaimana orang bisa datang tapi sementara mereka nggak tahu mereka terkurung di dalam? Maka tidak ada jalan lain kecuali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada jalan lain. Maka mereka pun berdoa dengan menyebut amal-amal soleh yang mereka lakukan. Dan setiap mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang amal itu ikhlas karena Engkau, tolonglah aku. Maka Allah pun menolong mereka. Karena amalan mereka yang ikhlas itu. Maka Imam Nawawi rahimahullah ingin mengingatkan kita, ikhlas adalah sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang kedua, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah. Ini faktor yang sangat penting untuk suksesnya kita dalam menuntut ilmu.
senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, ilmu itu bukan sekedar didapatkan dengan usaha, tapi juga anugerah dari Allah. Maka sebab yang utama untuk mendapatkan anugerah ilmu dari Allah adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah ingatkan juga di akhir surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu, memberikan kepadamu ilmu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan. Furqan itu artinya ilmu, yang dengannya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Maka kata Allah, bertakwalah kepadanya agar kamu diberikan furqan. Jemaah sekalian, ada sebuah syair Imam Syafi'i rahimahullah yang masyhur. Syakautu ila waqi'in suwahibdi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wallahi la yubdi as. Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku. Maka beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau pun mengabarkan bahwa ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Dan jemaah sekalian, ilmu itu mencakup apa yang kita ketahui, pemahaman, dan hafalan. Maka tiga hal ini sangat dipengaruhi oleh ketakwaan. Sehingga bisa jadi ada dua orang belajar di kelas yang sama, tetapi yang satunya bisa lebih banyak meraih ilmu daripada yang lain. Atau yang satunya lebih kuat hafalannya daripada yang lain. Atau bisa jadi hafalan mereka sama, tapi pemahaman mereka berbeda. Orang yang pertama bisa memetik pelajaran dari satu ayat tiga pelajaran. Tapi orang yang kedua bisa sampai 10 pelajaran. Ini namanya pemahaman. Imam Syafi'i rahimahullah mengeluarkan faidah pelajaran dan hukum dari hadis innamal a'malu binniyat lebih dari 70. Cuma hadis singkat, innamal a'malu binniyat. Ini karena pemahaman beliau yang mendalam. Dari mana datang pemahaman itu? Dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketakwaan.
Jadi jemaah sekalian, ini penting dalam belajar. Untuk menguatkan hafalan dan untuk menguatkan pemahaman. Maka takwa itu adalah kuncinya. Dan tujuan menuntut ilmu itu sendiri supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya Allah kabarkan kepada kita di surat Fatir ayat ke-28 tentang sifat orang-orang yang berilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu al-ulama, orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, semakin kita belajar, harusnya membuat kita semakin takut kepada Allah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aslul ilmi khasyatullah. Pokok daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Dan juga jemaah sekalian, ilmu itu kalau diamalkan, maka dia akan bertahan. Kalau tidak, maka dia akan hilang. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu selalu memanggil amalan. Kalau panggilannya dijawab, dia akan bertahan. Kalau tidak, dia akan pergi. Jadi, seseorang yang tidak mengamalkan ilmunya adalah penyebab dia lupa dengan ilmunya tersebut. Maka ini penting dalam menuntut ilmu, selalu bertakwa kepada Allah. Yang ketiga jemaah sekalian, yang ingin saya ingatkan di kesempatan ini, sebagaimana juga kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam Hilya Thalabil Ilmi, kun ala jadati salafis salih. Berjalanlah engkau di atas jalan as-salafus salih. Ini kunci sukses dalam menuntut ilmu yang ketiga. Kalau kita mau berhasil dalam menuntut ilmu, maka hendaklah kita berjalan di atas manhajus salaf. Di atas tariqah ahli sunnati wal jamaah. Yaitu meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sebagaimana diingatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu thalathatun. Manusia itu ada 3 macam. Fa'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang bersifat rabbani. Artinya, bersifat rabbani itu artinya mendidik umat dari ilmu-ilmu yang mudah dipahami, yang kecil sampai kepada yang besar. Itu artinya alim rabbani. Ini jenis manusia yang pertama. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Jadi bukan sekedar menuntut ilmu, tapi dia menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Dan berapa banyak jemaah sekalian, orang yang belajar ilmu, mendalami ilmu, bahkan masuk pondok pesantren atau perguruan tinggi Islam, hasilnya apa? Menjadi orang yang menentang Rasulullah SAW, bahkan menentang kewajiban yang sudah Allah tetapkan, yang sudah jelas-jelas. Maka hati-hati.
Kemudian jenis manusia yang ketiga kata beliau, wahamajun ra'a'un atba'u kulli na'il. Orang-orang yang tidak bernilai, yang mengikuti setiap penyeru. Siapa suaranya paling keras, siapa yang paling banyak berkoar-koar, dialah yang mereka ikuti. Yamiluna ma'a kulli rihin. Mereka condong bersama setiap angin yang berhembus. Artinya mereka gampang diombang-ambing, gampang diprovokasi, gampang dipanas-panasi. Lam yastadi'u binuril ilm wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Mereka tidak mengambil cahaya, tidak mengambil penerangan dari cahaya ilmu. Wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Dan mereka tidak bersandar kepada tiang yang kuat. Ini jenis manusia yang ketiga, yaitu mereka yang tidak menuntut ilmu, yang gampang dibodoh-bodohi. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menasihatkan kita, hendaklah kita menjadi satu dari dua orang. Yang pertama, alim rabbani. Yang kedua, kalau nggak bisa menjadi alim rabbani, paling tidak menjadi muta'allim ala sabilin najah. Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu hanya satu. Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan metode para sahabat dalam menuntut ilmu. Jemaah sekalian, dahulu ada seorang alim besar, namanya Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Semua kebaikan ada pada dirinya. Dia ahli hadis yang hafalannya sama dengan Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan ada yang mengatakan dia lebih hebat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Tapi ternyata Al-Hasan bin Saleh bin Hayy bisa menyaingi Sufyan Ats-Tsauri. Dia juga pakar fikih, mengerti hukum-hukum yang terkandung dalam hadis itu, bukan sekedar menghafalnya. Dan dia juga ahli ibadah. Ketika saudaranya dan ibunya masih hidup, malam mereka bagi tiga. Yang pertama sholat, kemudian sebelum dia tidur dia membangunkan saudaranya. Saudaranya sholat, kemudian sebelum dia tidur, dia membangunkan ibunya. Kemudian ibunya wafat. Maka malam itu mereka bagi dua. Lebih panjang lagi sholatnya. Kemudian saudaranya wafat, sehingga tersisa beliau sendiri, maka beliau pun sholat sepanjang malam. Jadi luar biasa ahli ibadah. Tetapi jemaah sekalian, para pembesar ulama ahli sunnah seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama yang lainnya melarang kaum muslimin untuk belajar kepadanya. Bayangkan jemaah sekalian, ahli hadis, ahli fikih dan ahli ibadah. Tapi ulama-ulama ahli sunnah di masa itu melarang kaum muslimin untuk belajar kepadanya. Sampai mereka mengatakan, tabassum Sufyan ahabbu ilaina min saqil Hasan. Senyumnya Sufyan Ats-Tsauri lebih kami sukai daripada pingsannya Al-Hasan. Maksudnya jemaah sekalian,
Beliau itu saking takut kepada Allah, kalau mendengar ayat Allah bisa sampai pingsan. Itu kan luar biasa. Tapi ulama mengatakan senyumnya Sufyan lebih kami sukai. Kenapa jemaah sekalian? Ada satu kekurangan beliau. Ya Rasaifah ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau membolehkan pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Cuma dalam masalah ini, beliau menyepakati kaum Khawarij. Cuma satu kesalahannya, tapi kesalahannya fatal. Satu tapi fatal. Bagaimana lagi dengan orang hari ini? Katanya dia berilmu. Tapi semua pemahaman kelompok-kelompok sesat dahulu ada pada dirinya. Walaupun dia hafal ayat, walaupun dia hafal hadis. Jadi ini pentingnya kita belajar di atas jalan keselamatan. Kemudian Syekh Bakar menukil ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Ad-Daruqutni di dalam As-Siyar. Wa sahha an Ad-Daruqutni annahu qala. Telah sahih dari Imam Ad-Daruqutni bahwasanya beliau berkata, "Ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam." Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmul kalam. Atau bisa juga disebut ilmu filsafat Islam. Ini adalah ilmu yang merusak akidah kaum muslimin. Dan ahlul kalam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama Jahmiyah, ini yang paling parah. Yang kedua Mu'tazilah, ini lebih mending. Yang ketiga, yang lebih penting lagi, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Para ulama ahli sunnah dahulu membenci ilmu kalam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, fatwa beliau untuk orang yang belajar ilmu kalam dinaikkan di atas hewan tunggangan, kemudian diarak keliling kampung sambil dipukul dengan sandal. Kemudian diteriaki, inilah balasan bagi orang yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sampai seperti itu Imam Syafi'i berfatwa? Karena ilmu kalam itu merusak kaum muslimin. Supaya orang nggak mendengarkan ucapan dia. Jadi perlu dia diberitahukan kepada umat, hati-hati dengan orang ini. Lalu kata Imam Zahabi rahimahullah, qultu lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam wala al-jidal wala khada fi dhalik bal kana salafiyan. Ad-Daruqutni rahimahullah tidak pernah sedikit pun masuk pada ilmu kalam, begitu pula ilmu perdebatan, dan tidak pula terjun ke dalamnya. Balkana salafiyan. Akan tetapi beliau adalah seorang salafi, yaitu pengikut generasi salaf, pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang keempat, termasuk kunci sukses dalam menuntut ilmu adalah memilih guru. Memilih guru. 3 hal yang perlu kita lihat pada seseorang yang pantas dijadikan guru. Yang pertama, kelurusan manhajnya. Dia mengikuti jalan sunnah, mengikuti para sahabat Nabi SAW dalam memahami agama. Yang kedua, kapasitasnya. Benarkah dia telah pantas mengajar karena sudah punya ilmu? Ini yang kedua. Yang ketiga,
ketakwaannya sehingga dia pantas untuk diteladani. Insyaallah taala di kesempatan lain kita bahas ini secara lebih terperinci. Namun ini 3 hal penting untuk seseorang dijadikan sebagai guru. Berarti jemaah sekalian, kita harus menjauhi seorang guru yang tidak mengajarkan pemahaman yang benar, manhaj yang benar, dan itu perintah syariat. Di antaranya Allah ingatkan di surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yaitu dalil-dalil yang belum jelas. Mereka gunakan itu ibtigha' al-fitnah, untuk memunculkan kesesatan, wa ibtigha' ta'wili, dan membuat penakwilan yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Maka Allah ingatkan jemaah sekalian, ada orang-orang seperti ini. Makna ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Jadi, dia menggunakan ayat dan hadis, tapi digunakan untuk mendukung kesesatan. Atau dia menakwilkan ayat dan hadis itu tidak seperti pemahaman salaf. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang ayat ini. فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهَ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas, kemudian dia gunakan dalil itu untuk mendukung kebid'ahan, kesesatannya. Maka mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat fahdharuhum, jauhi mereka. Jangankan dijadikan sebagai guru, mendekat saja nggak boleh. Ini perintah Nabi SAW. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang baik. Maka ini yang keempat. Kemudian jemaah sekalian yang kelima, yang terakhir, yang ingin saya ingatkan di kesempatan ini adalah hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta ilmu yang bermanfaat. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa meraih ilmu yang bermanfaat, mendalami ilmu agama kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa dan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam berdoa. Dan mintalah setinggi-tingginya. Mintalah kepada Allah agar kita bisa menghafal Al-Qur'an. Mintalah kepada Allah agar kita bisa menghafal Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian meningkat kepada Umdatul Ahkam. Kemudian meningkat kepada Bulughul Maram. Kemudian meningkat kepada Sahih Al-Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar kita bisa belajar di hadapan para ulama. Di negeri para ulama, di kota Makkah dan Madinah. Minta jemaah sekalian, berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah supaya kita bisa kuliah di Universitas Islam Madinah atau di Universitas Ummul Qura. Minta lagi kepada Allah supaya kita bisa menyelesaikan sekolah sampai doktor.
Kalau Anda lebih tinggi dari dokter, lanjutkan lagi. Baru pulang kampung. Jadi jangan pulang sebelum dokter. Bercita-citalah yang tinggi. Dan minta kepada Allah. Dan jangan putus asa meminta. Dan jangan menganggap itu mustahil. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya kita bisa belajar setinggi-tingginya. Mungkin ini yang bisa saya nasihatkan. Barangkali sudah habis waktu. Cukup. Kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.